got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma, angkatan 2025, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Lokal B. Dan ini teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri, angkatan 2025, jurusan Pendidikan Bahasa Arab juga, Lokal B. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai diskusinya. Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh dengan keberagaman. Di dalamnya terdapat suku, bangsa, bahasa, serta agama dan kepercayaan. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan suatu kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi tantangan apabila tidak disikapi dengan sikap saling menghormati. Betul sekali. Keberagaman itu bukanlah suatu kebetulan, tapi keberagaman adalah suatu ciri khas bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan perbedaan harusnya tidak menjadi konflik, tapi justru menjadi kekuatan untuk mempersatukan bangsa. Tapi pada kenyataannya, dalam realitas kehidupan sehari-hari, perbedaan tersebut masih sering menjadi konflik atau ketegangan, baik antar individu maupun antar kelompok. Sehingga, sikap yang diperlukan untuk menghadapinya, salah satunya adalah dengan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Salah satunya, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai perbedaan cara beribadah, keyakinan, kemudian tradisi di dalam agama tersebut. Oleh karena itu diperlukan sikap saling menghormati perbedaan agama dan kepercayaan agar tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Sikap ini bukan hanya sebagai nilai sosial saja, namun juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan berarti mengakui, menerima, dan menghargai keberadaan kepercayaan orang lain tanpa memaksakan, merendahkan, atau mendiskriminasi. Sikap ini bukan berarti seseorang harus mengubah kepercayaannya sendiri, tapi menekankan pada toleransi dan sikap saling menghargai. Menghormati perbedaan juga berarti memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, selama tidak mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Dengan sikap ini, perbedaan yang ada di bangsa kita, yang ada di Indonesia, tidak akan menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana untuk mempererat persatuan bangsa. Sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan ini berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Ia berkaitan langsung dengan beberapa sila dalam Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Yuk kita bahas satu-satu kaitannya dengan sila-sila ini. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui dengan adanya Tuhan dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Namun sila ini juga mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Menghormati perbedaan agama merupakan pengalaman pertama, merupakan pengalaman langsung dari sila pertama. Karena di dalamnya tidak ada paksaan
wajib menghormati setiap agama tersebut. Oke, selanjutnya sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. Dalam konteks perbedaan agama, hal ini berarti kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan agama atau kepercayaannya. Diskriminasi, perundungan, atau kekerasan atas dasar agama itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dan sikap menghormati perbedaan agama atau kepercayaan menunjukkan bahwa kita menghargai martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanya dapat terwujud apabila masyarakatnya bisa hidup rukun dan hidup rukun dalam keberagaman. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Jika perbedaan dijadikan alasan untuk bermusuhan, maka persatuan tersebut akan rapuh. Sebaliknya, dengan kita saling menghormati perbedaan, justru memperkuat rasa kebangsaan dan persaudaraan. Selanjutnya, kami akan menyebutkan beberapa contoh sikap menghargai perbedaan agama atau kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa memberikan kesempatan kepada teman atau tetangga untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang. Misalnya nih, ketika ada tetangga kita yang beragama Kristen sedang mengadakan ibadah minggu di rumah, kita tidak menyalakan musik dengan volume yang keras. Itu salah satu bentuk cara kita untuk menghormati dan menghargai kegiatan ibadah mereka. Itu dengan tidak mengganggu ibadah minggu mereka. Kemudian yang kedua, tidak mengejek atau merendahkan ajaran agama lain. Contohnya, tidak membuat candaan atau komentar negatif tentang cara berpakaian, atribut keagamaan, atau simbol keagamaan agama tersebut. Kemudian yang ketiga, kita dapat bersikap sopan dan toleran saat hari besar keagamaan yang berbeda. Contohnya, kita mengucapkan selamat hari raya kepada teman atau tetangga yang merayakan hari besar agama mereka, seperti hari raya Natal, Waisak, Nyepi, atau Idul Fitri, tanpa harus ikut dalam ritual ibadahnya. Selain itu, menghormati dengan tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu jalannya perayaan keagamaan mereka di sekitar juga merupakan salah satu bentuk cara kita untuk menghargai agama mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa memandang perbedaan agama. Contohnya seperti ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, seperti membersihkan lingkungan, atau kegiatan kemanusiaan bersama warga. Di sekolah biasanya siswa dari berbagai agama dapat bekerja sama dalam kelompok, organisasi, atau kegiatan ekstrakurikuler tanpa membedakan latar belakang. Dan yang kelima, tidak memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain. Contohnya, kita tidak memaksa teman untuk mengikuti ibadah atau ajaran agama kita. Atau saat kita berdiskusi tentang agama, kita menyampaikan pendapat kita dengan cara yang santun tanpa menghakimi atau menekan orang lain agar sependapat dengan kita. Sikap ini menunjukkan penghargaan terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
individu mampu menghargai keyakinan orang lain, hubungan sosial akan terjalin dengan baik tanpa rasa curiga atau permusuhan. Masyarakat dapat hidup berdampingan secara tenang meskipun memiliki perbedaan dalam hal keyakinan dan cara beribadah. Selain itu, sikap saling menghormati juga mengurangi potensi konflik dan perpecahan. Banyak sekali konflik sosial berawal dari sikap intoleran, kesalahpahaman atau prasangka terhadap kelompok agama tertentu. Dengan adanya toleransi dan rasa saling menghargai, perbedaan tidak lagi dijadikan alasan sebagai bermusuhan. Sebaliknya, perbedaan dipahami sebagai hal yang wajar dan harus diterima dalam kehidupan bersama. Dampak positif berikutnya adalah memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia memiliki masyarakat yang beragam sehingga membutuhkan rasa persatuan agar tetap bersatu. Dengan saling menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, tumbuhlah rasa kebersamaan sebagai sesama warga negara Indonesia. Hal ini membuat rasa cinta sebagai bangsa Indonesia menjadi lebih penting daripada perbedaan agama atau kepercayaan yang ada. Tidak hanya itu, sikap menghormati perbedaan juga menumbuhkan sikap saling percaya dan kerjasama antar beragama. Rasa saling percaya akan memudahkan masyarakat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan pembangunan lingkungan. Kerjasama ini menjadi bukti bahwa perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat dalam saling membantu dan berkontribusi dalam kebaikan bermasyarakat. Dengan sikap saling menghormati, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi contoh negara yang mampu menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Kerukunan antar umat beragama bukan hanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan sikap toleransi dan saling menghargai. Itu tadi dampak-dampak positif dari sikap menghormati perbedaan agama atau kepercayaan. Nah, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan merupakan nilai luhur yang sejalan dengan Pancasila. Sikap ini mencerminkan pengamalan pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Nah, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dengan menghormati perbedaan, kita turut berperan dalam menciptakan Indonesia yang adil, damai, dan bersatu. Demikian diskusi kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do